Jangan lupa like, komen, karo subscribe-nya yo guys. Bab 67. Semua orang, diam dalam kata-kata Wang Hongwen. Semua orang memandang Wang Hongwen dengan raut keterkejutan. Ini mengacu pada seorang ahli kaligrafi yang bisa disebut master. Bagaimana ini mungkin? He Zong sangat terkejut hingga dia hampir melompat. Ahli kaligrafi sangat memuji kaligrafi. Bahkan Wang Hongwen, seorang sarjana hebat, juga bisa disebut master. Sekarang, pria berkaki lumpur yang tidak tahu dari mana asalnya ini sebenarnya bisa mendapatkan penilaian yang begitu tinggi dari tuannya, yang hampir mengejutkan He Zong. Namun Wang Hongwen, semakin dia melihatnya, semakin dia menghargainya. Ya, itu sangat bagus. Font atau tulisan ini sangat baru dan melampaui genre font apapun saat ini. Semakin saya melihatnya, semakin saya merasa luar biasa. Wang Hongwen memandang para siswa yang kembali dengan membawa berita tersebut dan bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa pria itu berkata dia akan mengunjungi Akademi Jiahong kita pada sore hari. Semua siswa ini mati rasa. Bagaimana mereka bisa menyangka bahwa tulisan ini, yang mereka anggap sebagai tulisan hantu dan bahkan memarahi Chen Ce karena tulisannya yang jelek, akan mendapat pujian yang begitu tinggi dari dekan. Faktanya, dekan menggunakan gaya penulisan musim semi dan musim gugur untuk menggambarkan secara langsung perilakunya seperti dikeluarkan dari akademi sebagai gaya penulisan wajib di akademi. Ya, dia bilang dia akan datang sore hari dan ingin bertemu dengan dekan dan melihat orang seperti apa dekan yang bisa mengajar bajingan seperti kami. Wang Hongwen tertawa terbahak-bahak, lalu tunggu apa lagi? Ambil air dan sapu lantai, bersihkan halaman dan jalanan, dan tunggu kedatangan pria dengan etiket tertinggi di akademi. Semua guru, ikutlah denganku untuk mandi dan berganti pakaian kebesaran kita. Guru-guru dan siswa semuanya tercengang. Ketika orang datang untuk bermain di akademi, sebagai dekan akademi, apakah Anda sebenarnya harus menyambut mereka dengan meriah? Apakah dia minum obat yang salah? Atau apakah puisi dan kaligrafi orang lain benar-benar telah mencapai titik di mana bahkan penganut Konghucu yang hebat pun harus bersikap sopan kepada mereka? Tidak peduli apa, para siswa itu menyadari bahwa mereka telah menemui jalan buntu. Mengingat sikap arogannya di paviliun Moxuan, para siswa ini merasakan lengan mereka gemetar. Tidak peduli seperti apa siswanya, Wang Hongwen memiliki otoritas mutlak di akademi. Meski hal ini kedengarannya tidak masuk akal, namun itulah yang dikatakan dekan, jadi apa yang perlu dipertanyakan? Guru-guru semua kembali mandi, dan kemudian berganti pakaian menjadi pakaian pria yang hanya akan dikenakan akademi pada festival besar. Para siswa mulai membersihkan bagian dalam dan luar akademi, bahkan dua jalan di luar akademi. Ketika para pedagang di jalan melihat para pelajar menyapu jalan, mereka segera menyadari bahwa ada peluang besar yang akan datang. Siapa yang bisa datang ke sini? Ingin membersihkan jalan. Dia pasti seorang sarjana atau orang bijak yang hebat, jika tidak, dia tidak akan diperlakukan seperti ini. Mungkin itu prefeknya. Mungkin saja akademi membersihkan jalanan terakhir kali prefek datang. Zheng Changming, yang bergegas mendekat, terkejut saat mendengar para tetangga berbicara. Membersihkan jalanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dekan Wang sedang membersihkan jalan untuk orang itu. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain datang untuk memprovokasi dan menendang Chen Ce. Zheng Changming terkejut. Dia memanggil beberapa siswa yang dia kenal. Siswa ini sering pergi ke paviliun Mozan untuk membaca, jadi Zheng Changming juga mengenali mereka. Setelah bertanya, Zheng Changming mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi yang paling penting adalah kaligrafi orang itu. Puisi adalah yang kedua. Zheng Changming sangat ingin menghajar keponakannya yang konyol itu. Sebenarnya kamu terlibat dengan siapa? Zheng Changming merasa seperti kepalanya berdenyut panas. Berita tentang jalanan bersih Akademi Jiahong menyebar dengan cepat, dan beberapa kedai teh serta restoran di Kabupaten Rongdong mulai menyebarkan berita tersebut. Bahkan Chen Ce dan yang lainnya mendengar berita itu saat mereka sedang makan. Ini membuat Chen Ce merasa sedikit ajaib. Apakah Wang Hongwen ini begitu ramah? Saat kita pergi ke akademi, dia menyambut kita seperti ini. Chen Ce mendecakkan lidahnya karena terkejut. Tuan, ini adalah hal yang baik. Itu berarti Wang Hongwen tidak memusuhi Anda. Yang terbaik adalah jika dia bukan musuh. Liu Xiaoxiao sangat bahagia untuk Chen Ce sekarang, dia berpikir sebelumnya bahwa Chen Ce akan menyinggung orang hebat itu. Chen Ce mengangguk,
Dia tidak peduli. Saya tidak takut menyinggung para tokoh besar. Sebaliknya, saya hanya bisa menjual kertas Murbei dengan lebih baik setelah saya mendapatkan reputasi tertentu. Jam 3 sore. Di pintu masuk Akademi Jiahong, Wang Hongwen menunggu dengan tenang bersama guru dan muridnya dengan serius. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat datang untuk makan, seperti Zheng Changming dan lainnya. Penyambutan luar biasa ini juga menyediakan hidangan besar yang dapat disantap oleh siapa saja. Soal puisi telah menyebar, dan banyak orang menunjuk ke arah Zheng Changming. Samar-samar, Zheng Changming dapat mendengar seseorang berbisik, matanya ada di pantat, orang itu hanya mengenali seseorang lewat pakaiannya. Zheng Changming menyesal tidak membawa keponakannya bersamanya. Jika dia datang, dia akan bisa membantunya menarik senjata, atau setidaknya dijadikan tumbal cemoohan orang-orang. Sekarang tidak ada orang lain yang bernama Zheng di sini, hanya dia sendiri. Ketika semua orang berbicara tentang puisi, mereka menunjuk pada Zheng Changming. Kenapa dia di sini? Dia sudah menunggu begitu lama. Benar? Ini cukup memalukan, dia masih ingin kita menunggu. Jangan takut terlambat untuk makan enak. Pernahkah kalian melihat Wang Hongwen menunggu seseorang di usia emasnya? Biarkan aku melihat orang hebat mana yang berani menantang Wang Hongwen. Mata ada di pantat. Mereka hanya mengenali pakaian tapi tidak mengenali orang. Hei, penjaga toko Zheng, kamu akan menjadi terkenal, hahaha. Kerumunan semakin ramai. Beberapa orang juga mengolok-olok Zheng Changming, membuat Zheng Changming terlihat cukup gelap. Saat ini, Chen Ce dan yang lainnya datang tidak ingin terlambat. Ini benar-benar ramai, jalan menuju akademi terblokir. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu sehingga Chen Ce dan keretanya bahkan tidak bisa masuk. Oleh karena itu, dia hanya bisa turun dan berjalan. Kaki Chen Ce sakit, jadi dia berjalan perlahan. Kali ini masih ada 6 orang, tetapi orang yang mengawasi kereta itu berubah dari Chen Xiaobing menjadi Tong Dalei. Setelah akhirnya masuk kedua jalan dekat akademi, saat ini, mereka bertemu dengan seorang kenalan. Bukan kenalan Chen Ce, tapi kenalan Liu Xiaoxiao. Hei, bukankah ini Nona Liu yang dinikahi pemburu dari desa? Kita akhirnya bertemu di sini. Kenapa? Kamu tidak bisa bertahan hidup di pedesaan. Kamu masih harus kembali ke kota. Hahaha, dulu sudah kubilang padamu untuk menikah saja denganku dan kamu tidak mendengarkan. Kamu menikah denganku 2 tahun lalu dan kamu masih bisa menjadi istriku yang ke-9. Meskipun aku tidak membencimu sebagai bekas orang, tapi sekarang kamu hanya bisa menjadi istriku yang ke-13. Bagaimana? Apakah kamu ingin aku datang ke rumahmu nanti untuk melamar? Seorang pemuda yang pandai berbicara dan sekelompok pelayan yang mengenakan pakaian yang sama mengelilingi Chen Ce dan yang lainnya. Nama pemuda itu adalah Pang Yunsing, dia adalah putra kedua dari keluarga Pang paling terkenal di Kabupaten Rongdong. Dia juga seorang libertin terkenal di kota. Dia telah menikahi 12 istri dan bepergian sepanjang hari, menggoda wanita dari keluarga baik-baik. Pang Zun tidak jauh di belakang Pang Yunsing, ia juga membuka kipas lipat dan menggoyangkannya dengan genit. Mengenai kelakuan saudaranya, sebelumnya Pang Zun bahkan mungkin akan memarahinya 1 atau 2 kali. Namun hari ini, alih-alih menegurnya, dia malah mendorong Pang Yunsing untuk melakukannya. Karena wanita bernama Liu Xiaoxiao itu adalah penderitaan terbesar keluarga Liu. Liu Sheng memiliki banyak anak, tetapi putri yang paling disayanginya adalah Liu Xiaoxiao. Karena dia cantik dan imut, dan penampilan serta sosoknya adalah yang terbaik. Keindahan seperti itu lebih dari cukup untuk menandingi nona-nona muda kaya manapun di kota. Namun yang mengejutkan adalah dia benar-benar jatuh cinta dengan seorang pemburu di desa pegunungan terpencil dan menikah terlepas dari halangan keluarganya. Kejadian ini menimbulkan kegemparan di Kabupaten Rongdong pada saat itu, bahkan Pang Zun pun mengetahuinya. Dia juga tahu bahwa Liu Xiaoxiao tidak menjalani kehidupan yang baik, dan bahkan dipukuli dan dimarahi oleh para pemburu selama 3 hari, dan akhirnya diusir kembali ke rumah orang tuanya. Banyak orang melihat Liu Xiaoxiao ketika dia kembali ke kota. Belum lagi hidungnya memar dan wajahnya bengkak, setidaknya memar di wajahnya bisa terlihat. Oleh karena itu, orang yang datang untuk melamar atau tertarik pada Liu Xiaoxiao akan menertawakan keluarga Liu tanpa menahan diri. Hal ini juga mempermalukan keluarga Liu, dan Liu Sheng sangat marah sehingga dia ingin memutuskan hubungan ayah anak dengan Liu Xiaoxiao. Semakin menyakitkan dan memalukan keluarga Liu, semakin bahagia keluarga Pang.
Terutama ketika dia melihat Liu Xiaoxiao kembali dengan malu, Pang Yunsing datang ke pintunya sesekali, mengatakan bahwa dia ingin menikahinya, seorang wanita yang sudah menikah kedua, dan dia ingin mengadakan pernikahan megah yang akan membuat seluruh kota penuh badai. Tujuan melakukan ini tentu saja untuk lebih mempermalukan Liu Xiaoxiao dan keluarga Liu. Dahulu kala, Pang Yuansing adalah salah satu dari banyak pelamar fanatik Liu Xiaoxiao, dan dia adalah orang paling berkuasa di kota. Saat itu, Pang Yunsing bisa dikatakan sangat terpesona oleh Liu Xiaoxiao, dan dia mau menikahinya. Hal ini membuat ayahnya Pang Wenhe sangat marah hingga hampir mematahkan kaki Pang Yunsing. Bab 68. Sebagai pesaing paling kuat di Kabupaten Rongdong, Pang Wenhe tidak ingin menjadi mertua Liu Sheng. Jadi ketika putranya terpesona oleh Liu Xiaoxiao, Pang Wenhe berharap dia bisa memukuli putranya yang bodoh itu sampai mati. Liu Sheng berbeda saat itu. Dia sangat bangga karena putrinya membuat putra lawannya terpesona. Namun seiring berjalannya waktu, Liu Xiaoxiao menikah dengan seorang pemburu kecil di daerah terpencil. Liu Sheng tidak lagi sombong, Pang Wenhe tertawa terbahak-bahak, dan amarah Pang Yunsing berubah drastis. Dari pemuda lugu di awal, dia berubah menjadi playboy dan mulai menikahi istri dan selir seperti orang gila. Dalam 1 atau 2 tahun, dia menikah dengan 12 orang. Dia hanya ingin membuktikan kepada Liu Xiaoxiao bahwa tanpa Liu Xiaoxiao, dia, Pang Yunsing, masih bisa mendapatkan cinta banyak wanita. Oleh karena itu, ketika dia melihat Liu Xiaoxiao lagi, Pang Yunsing langsung mengaktifkan mode mengejek. Pang Zun dan yang lainnya tidak datang ke sini hanya untuk menyaksikan kesenangan hari ini. Saat ini, keluarga Pang sangat ditekan oleh keluarga Liu. Sejak awal pesta sastra tahun baru, keluarga Liu menjadi terkenal dengan puisi-puisi Liu Ziying, menyebabkan keluarga Liu langsung menghancurkan keluarga Pang. Bisnis keluarga Pang juga terpengaruh, dan reputasi mereka anjlok. Di sisi lain, keluarga Liu sedang sibuk-sibuknya. Liu Ziying sering berpartisipasi dalam berbagai pertemuan budaya dan bahkan pergi ke provinsi Tianfu, di mana ia menjadi selebriti. Reputasinya menyebar ke 8 kabupaten tetangga dan ke seluruh Sichuan dan Yunnan. Keuntungan menjadi terkenal adalah mendorong bisnis keluarga Liu tumbuh semakin besar. Hanya dalam waktu sebulan, skala bisnis keluarga Liu telah meningkat setidaknya 2 tingkat. Jika ini terus berlanjut, keluarga Liu akan meninggalkan jauh keluarga Pang sepenuhnya. Oleh karena itu, Pang Zun merasa cemas. Dia sangat ingin memecahkan kebuntuan dan menghancurkan keluarga Liu. Cara terbaik adalah bangkit dari tempat Anda terjatuh. Sempat kehilangan muka di Pekan Raya Budaya, Pang Zun tetap ingin mendapatkannya kembali secara elegan. Oleh karena itu, selama hari-hari ini, dia mengasingkan diri di rumah, belajar puisi, mencoba menulis beberapa puisi bagus yang menggemparkan, menginjak-injak dan mempermalukan Liu Ziying dari keluarga Liu, seperti pesta sastra tahun baru, Liu Ziying mempermalukannya. Namun, bagaimana menulis puisi yang bagus bisa begitu mudah? Setelah Pang Zun mundur, dia banyak menulis, tetapi tidak ada satupun yang bisa digunakan. Entah itu puisi verbal, atau puisi yang tidak mengungkapkan maknanya, bahkan Pang Zun sendiri tidak tahu tentang apa puisi itu. Belum lagi puisi seperti ini lebih bagus dari puisi Liu Zi, jika dibacakan kepada orang lain akan membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Pang Zun sepertinya sudah berumur bertahun-tahun dalam 1 bulan. Hingga saat ini, ketika ia sedang kesusahan di rumah, ia secara tidak sengaja mendengar Pang Yunsing berbicara tentang pembersihan jalan kampus. Dia juga berbicara tentang asal mula kejadian ini, mengatakan bahwa seseorang meninggalkan puisi di paviliun Moxuan dan mengutuk Zheng Changming, penjaga toko paviliun Moxuan. Begitu selesai mendengarkan puisi, nyanyian jarum, Pang Zun menjadi bersemangat. Batu dari gunung lain dapat digunakan untuk menyerang batu giok. Saya tidak dapat memikirkan puisi atau esai yang bagus untuk menangani Liu Ziying, tetapi orang lain bisa. Orang yang bisa menulis puisi berjudul, Nyanyian Jarum, sambil bertengkar dengan orang lain pasti memiliki bakat hebat di dunia. Dia pasti bisa menulis puisi yang melampaui Liu Ziying. Pang Zun langsung termotivasi dan memanggil saudara-saudaranya serta para pelayannya untuk datang ke akademi untuk mencoba peruntungannya. Hasilnya, keberuntungan sungguh bagus. Begitu mereka tiba-tiba melihat Liu Xiaoxiao, anak perempuan dari keluarga saingan Liu, dan dia juga ditemani oleh sekelompok orang berkaki lumpur. Pang Zun segera menyadari bahwa orang-orang ini pastilah keluarga suami Liu Xiaoxiao, artinya mereka berasal dari pedesaan.
Mungkin saja dia ada di sini untuk mengalahkan angin musim gugur keluarga Liu. Bagaimana dia tidak membuat keluarga Liu merasa jijik dengan hal seperti itu? Oleh karena itu, Pang Zun meminta adiknya untuk datang dan langsung mengejek Liu Xiaoxiao. Liu Xiaoxiao adalah seorang selebriti di Kabupaten Rongdong. Alasan utamanya adalah dia cantik dan menikah dengan seorang pemburu di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan banyak orang di kota memiliki mentalitas memberontak, berpikir bagaimana Anda bisa menikah dengan seorang pemburu tetapi bukan kami, pantaskah menurut Anda? Dan setelah mengetahui bahwa Liu Xiaoxiao tidak diperlakukan dengan baik, orang-orang ini akan merasa bahwa mereka telah menang. Anda tahu, inilah yang akan terjadi jika Anda tidak menikah dengan kami, Anda pantas mendapatkannya. Tidak mungkin, Nona Liu tidak akan diusir dari rumah oleh suami pemburumu lagi, kan? Hei, kamu adalah biji mata keluarga Liu. Nona Liu, yang sangat cantik, sebenarnya diusir oleh seorang pria dari desa terpencil. Apakah para pemburu berkaki lumpur terus-menerus mengusirmu dari rumahnya? Hahaha, bukankah wajah keluarga Liu akan terluka? Ekspresi Pang Yunsing yang berlebihan juga menarik tanggapan dari segala arah. Apakah itu benar-benar Liu Xiaoxiao? Dia diusir sekali tahun lalu, dan sekarang dia diusir lagi. Dia cantik sekali, bagaimana dia bisa diusir? Apa gunanya cantik? Yang diinginkan masyarakat negara adalah perempuan kuat yang bisa bekerja dan melahirkan anak laki-laki. Lihat dia, lengan dan kakinya kurus. Aneh kalau dia bisa disukai di mata negara. Hah? Di mata orang desa, kerbau tua mungkin lebih cantik dari dia. Puff. Inikah yang dilihat orang-orang desa? Tentu saja, apa yang kalian ketahui? Bagi orang desa itu, menikahi Liu Xiaoxiao adalah hal yang sia-sia, sebaiknya memberikan kerbau kepada orang-orang desa. Mendengarkan ejekan yang tak terkendali dari sekeliling, hidung Chen Ce menjadi bengkok karena marah. Dia melangkah maju dan memeluk Liu Xiaoxiao, yang sudah sedikit gemetar, lalu memeluk Qiu Yaoer. Dua wanita cantik, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dipeluk oleh Chen Ce, dan dengungan di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih pelan. Sebaliknya, banyak orang yang dipenuhi rasa iri yang mendalam. Segera setelah itu, Chen Ce mengumpat dengan keras. Apa yang kalian lakukan? Apakah orang-orang desa begitu keras kepala sehingga mereka mendirikan kuburan leluhur keluargamu? Atau apakah kami sudah mengambil kehormatan ayahmu? Apakah kalian akan menguburkan orang-orang desa seperti ini? Kali ini aku membawanya kembali ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi kerabatnya. Dasar pelacur penggosip, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Negara orang-orang sepertiku tidak menyukai kerbau tua sepertimu. Setiap wanitaku lebih cantik dari yang terakhir, dan masing-masing lebih lembut dari yang terakhir. Apakah kalian melihatnya? Aku punya 3 istri perempuan cantik seperti ini, jadi silakan saja cemburu, hahaha. Kali ini giliran para pembicara sinis di sekitarnya yang marah. Sial, dia sombong sekali. Sial, dia laki-laki Liu Xiaoxiao. Nasib buruk macam apa yang dimiliki anak laki-laki ini? Wanita lainnya juga tidak buruk, dia mungil dan cantik, dan dia sangat manis. Sialan, biarkan dia berpura-pura. Kenapa dia, pria berkaki lumpur dari desa, bisa menikahi istri cantik seperti itu? Tapi aku, orang kota, tidak bisa menikahinya. Persetan, dibandingkan dengan kedua wanitanya, istriku benar-benar seekor kerbau tua. Chen Ce sangat terpukul oleh apa yang dikatakan semua orang. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tidak peduli seberapa besar keinginan Anda untuk menyiramkan air kotor ke Chen Ce atau menghinanya, semuanya sia-sia. Kedua wanita cantik di pelukannya adalah bukti yang tak terbantahkan. Gadis mungil dan imut, seperti peri yang keluar dari pegunungan. Yang satu lagi berkulit putih dan berpenampilan cerah, dengan bagian depan dan belakang menonjol. Dia akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Dengan wanita cantik sebagai pendampingnya, siapa yang berani menertawakan Chen Ce sebagai pria berkaki lumpur yang hanya layak berdansa dengan kerbau tua? Setelah melawan orang-orang biasa ini, Chen Ce mengarahkan pandangannya pada Pang Yunsing. Hei, kurcaci kecil, kudengar kamu berbicara dengan nada masam. Kamu seharusnya menjadi mantan pelamar Xiao Xiao. Tidak, kamu seharusnya sudah mengejar Xiao Xiao begitu lama, dan kemudian kamu ditolak dengan kejam oleh Xiao Xiao. Apakah kamu sakit hati? Melihat bahwa kamu juga merupakan generasi kedua yang kaya, aku tidak berharap kamu menjadi menyebalkan.
Oh, maafkan aku. Xiao Xiao adalah milikku sekarang saat aku menggendong Xiao Xiao, betapa harumnya saat aku menciumnya, hahaha. Chen Ce tersenyum arogan, dan kemudian, di depan Pang Yunsing, dia mengecup bibir merah Liu Xiao Xiao. Liu Xiao Xiao tiba-tiba tersipu, tapi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia memeluk Chen Ce dengan patuh dan menanggapi Chen Ce dengan penuh pengabdian. Ini cukup berani. Liu Xiao Xiao tidak terlalu berani. Alasan mengapa dia tidak berani menjawab adalah karena, dia sudah muak dengan ejekan dan hinaan dari kurcaci kecil Pang Yunsing ini. Sekarang Chen Ce membantunya menamparkan wajahnya, dia senang. Oleh karena itu, respon yang sangat antusias membuat Pang Yunsing terlihat pucat dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bab 69. Pang Yunsing sangat menyukai Liu Xiao Xiao. Baik saat dia masih muda lugu atau saat dia berubah menjadi playboy, cintanya pada Liu Xiao Xiao tidak berubah. Liu Xiao Xiao selalu menjadi bidadari pujaan yang menyakitinya, rasa sakit yang tidak akan pernah bisa dihapuskannya. Meskipun dia bekerja sangat keras ketika mempermalukan Liu Xiao Xiao, dia hanya mencoba menggunakan metode ini untuk memaksa Liu Xiao Xiao mematuhinya. Sekarang Chen Ce memeluk Liu Xiao Xiao berulang kali di depannya, dan juga memeluk Qiu Yaoer, yang juga sama cantiknya. Perilaku ini menyebabkan kerusakan yang sama besarnya dengan bom nuklir pada Pang Yunsing. Selain itu, Chen Ce juga menertawakan Pang Yunsing karena tubuhnya yang pendek. Pang Yunsing memang tidak tinggi, hanya kurang dari 1,6 meter. Dibandingkan dengan Chen Ce yang tingginya 1,78 meter, ia tergolong cebol. Oleh karena itu, dia selalu sangat tabu jika orang lain mengatakan dia pendek. Sekarang Chen Ce berkata bahwa dia pendek, memeluk Xiao Xiao di depannya, dan mencium pujaan hatinya. Pang Yunsing berteriak pada saat itu, diam, lepaskan Liu Xiao Xiao, bajingan, aku akan membunuhmu. Dia segera bergegas ke depan dan mengangkat tinjunya untuk memukul Chen Ce. Tapi dia terlalu pendek. Pria terpendek di sisi Chen Ce adalah Da Zuang, tapi tingginya juga 1,7 meter. Belum lagi, tinggi badan Chen Xiaobing masih terbilang luar biasa, rata-rata hanya di atas 1,7 meter. Saya tidak tahu apakah Feng Shui Chen Xiaobing lebih baik atau air sumur lebih baik. Chen Xiaobing menangkap tinjunya dengan cepat, lalu memutarnya, dan mendorongnya keluar. Ini seperti menggoda anak kecil. Bajingan, kamu mencari kematian. Pang Yunsing menjadi gila dan mengangkat tinjunya untuk memukul Chen Xiaobing. Tapi dia dimarahi oleh saudaranya. Berhenti, Yunsing, berhenti membuat masalah. Ini Akademi Jia Hong Wang Hongwen. Pang Yunsing tidak berani bersikap sombong di depan kakaknya, jadi dia menyingkir dengan sedih. Pang Zun berjalan mendekat dan menatap Chen Ce dengan dingin, warga desa, tolong segera menyingkir. Wang Hongwen sedang menunggu tamu penting di sini. Jangan menghalangi jalan. Jika Anda bersikeras untuk berada di sini, maka jangan menyalahkan saya karena mengundang orang-orang dari pemerintah daerah untuk menangkap Anda. Lihatlah orang ini, ancaman dari mulutnya lebih kuat daripada Pang Yuansing. Chen Ce terkekeh dan berkata, bisa jadi kamilah tamu Wang Hongwen itu. Pang Zun tertegun sejenak, lalu tertawa. Kamu, haha, jangan konyol, kamu adalah laki-laki Liu Xiao Xiao, maka kamu pasti pemburu itu. Wang Hongwen harus menunggu seorang sarjana dengan pencapaian mendalam dalam puisi dan sastra bukanlah orang yang berkaki lumpur seperti kamu, nak, pemburu kecil, cepatlah menyingkir. Setelah mengatakan itu, Pang Zun mengabaikan Chen Ce dan yang lainnya dan bergegas ke akademi bersama orang-orangnya. Dia juga ingin pergi dari sana lebih awal dan bertemu dengan jenius puisi misterius sehingga dia bisa menjalin hubungan baik dengannya dan menaikkan bisnisnya. Anda bisa mengabaikan saya sekarang, tetapi Anda tidak akan dapat menghubungi saya lagi nanti. Chen Ce tertawa dan perlahan masuk ke akademi. Terutama karena kakiku sangat sakit. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba sekelompok orang lain datang di belakang mereka. Mereka juga sangat cepat dan cepat melewati Chen Ce dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan kulit kemerahan dan tampak sangat kaya. Liu Xiao Xiao melirik dari sudut matanya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan tanpa sadar dia berteriak, "Ayah!" Suaranya tidak nyaring, tapi lelaki tua berwajah merah itu mendengarnya. Orang ini secara alami adalah Liu Sheng. Dia pun menerima kabar akademi tersebut, jadi dia mengajak putranya untuk ikut bersenang-senang. Namun, ia hanya membawa putra sulungnya Liu Xiang,
sedangkan putra keduanya Liu Ziying berpartisipasi dalam berbagai pertemuan puisi di ibu kota provinsi untuk membuat keluarga Liu terkenal. Keluarga Liu berjalan lancar akhir-akhir ini, dan suasana hati Liu Sheng sangat baik. Jadi semua orang tampak bahagia. Saya mendengar bahwa bakat puitis lain muncul dari daerah itu. Dia berkata, mata ada di pantat, dan mereka hanya mengenali pakaian tetapi tidak mengenali orang. Bahkan orang yang buta huruf seperti Liu Sheng menganggapnya sangat bagus. Oleh karena itu, dia bergegas untuk melihat bakat seperti apa dia, dan jika memungkinkan, dia akan membawanya ke bawah sayapnya. Setidaknya keluarga Pang tidak bisa berteman dengannya. Di tengah perjalanan, wajah yang familiar membuat Liu Sheng berhenti dan menoleh ke arahnya. Putrinya Liu Xiao, yang dia pikirkan siang dan malam, sedang apa dia di jalan ini? Tubuh Liu Sheng bergetar dan tanpa sadar dia berteriak, Xiao Xiao. Ayah, Liu Xiao Xiao tidak bisa menahan air matanya yang mengalir, tetapi dia tidak berani bergerak maju dan menggerakkan langkahnya karena gemetar, dengan sedikit takut-takut. Mata Liu Sheng juga merah, tapi dia segera memperhatikan Chen Ce. Tidak apa-apa untuk tidak memperhatikan, karena Chen Ce masih memeluk Liu Xiao Xiao. Liu Sheng segera menjadi marah. Siapa kamu? Kenapa kamu bersama putriku? Menurut pendapat Liu Sheng, Liu Xiao Xiao seharusnya berada di Chen Jiachun yang jauh, menderita kesulitan bersama pemburu bernama Chen, dan dipukuli 3 kali sehari. Tapi sekarang, Liu Xiao Xiao muncul di sini dalam keadaan utuh, terlihat bagus dan berpakaian bagus, tapi agak tidak enak dipeluk oleh pria asing. Chen Ce juga sedikit malu. Siapa sangka mereka akan bertemu mertua murahan di jalan raya. Chen Ce memiliki banyak ayah mertua, totalnya ada 5. Tapi ini adalah orang pertama yang dia temui. Chen Ce hanya bisa menghela nafas, masih ada takdir di dalamnya. Setelah merapikan pakaiannya, Chen Ce mengambil beberapa langkah ke depan, lalu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, saya menantu laki-laki. Chen Ce memberi penghormatan kepada ayah mertua saya. Liu Sheng terkejut, apakah kamu Chen Ce? Pemburu bajingan yang memukuli putriku. Sial, tunggu apa lagi? Pukul dia sampai mati. Meskipun Liu Sheng tidak mengerti mengapa Chen Ce, seorang pemburu, datang jauh-jauh ke kota. Namun sebagai seorang ayah, dia sudah lama menahan amarahnya. Dia marah pada putrinya karena perilakunya yang disengaja, dan juga marah pada menantu laki-lakinya karena berani memukul putrinya. Ketika sekelompok penjaga keluarga Liu mendengar bahwa ini adalah sampah yang berani menindas nona muda mereka, mereka segera menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap untuk menunjukkan kesetiaan mereka dan memberi pelajaran kepada Chen Ce. Tapi begitu mereka bergerak, Liu Xiao Xiao bergegas untuk melindungi. Ayah, jangan lakukan itu. Suamiku tidak memukulku lagi. Kali ini ketika aku kembali, dia sangat baik padaku. Dia tidak pernah memukul atau memarahiku atau memintaku melakukan pekerjaan apapun. Aku tidak pernah diintimidasi lagi. Ayah, begini, aku baik-baik saja, aku sangat bahagia sekarang, suamiku secara khusus membawaku kembali ke kota untuk menemuimu, dan bahkan membawakanmu hadiah. Kata-kata Liu Xiao Xiao berhasil membuat Liu Sheng kehilangan sebagian amarahnya. Karena dia memang bisa melihat bahwa putrinya memang tidak terluka dan terlihat sangat baik. Ditambah dengan apa yang dia katakan, Liu Sheng segera melambaikan tangannya dan menghentikan anak buahnya untuk bergerak lagi. Tapi dia melihat tangan kosong Chen Ce dan mencibir, bagaimana dengan hadiah yang kamu bawakan untukku? Agak memalukan, karena saya memang membawa hadiahnya, tapi ada di kereta. Siapa yang punya waktu untuk berkeliling membawa hadiah? Ayah, hadiahnya ada di kereta. Kereta tidak diperbolehkan masuk karena terlalu banyak orang. Bukankah kamu juga masuk dengan berjalan kaki? Liu Xiao Xiao buru-buru melangkah maju untuk bertingkah manja. Faktanya, dia tidak suka bertingkah manja di masa lalu, dan Liu Xiao Xiao juga sedikit brengsek, dan dia tidak bisa menyingkirkan apapun yang dia yakini. Jadi hubungan dengan ayahnya selalu tegang. Tapi sekarang, dia mulai bertingkah seperti anak manja tanpa bimbingan apapun, terutama khawatir ayahnya akan menyerang suaminya. Jika suaminya dipukuli, bagaimana dia, Liu Xiao Xiao, bisa memiliki martabat untuk tinggal di keluarga Liu? Kehidupan yang akhirnya menjadi lebih baik akan segera hancur lagi. Liu Sheng ditarik oleh lengan Liu Xiao Xiao dan diguncang beberapa kali, dan kegigihan aslinya tiba-tiba runtuh. Dia mendengus dingin, oke, berhentilah. Jika kamu menarik tangan lagi, tangan ayahmu akan hancur. Xiao Xiao,
Kamu tinggallah bersama ayah, ayah ingin menanyakan sesuatu padamu, bawa priamu yang bermarga Chen itu untuk ikut. Meskipun dia terlihat dingin di permukaan, sudut mulut Liu Seng mau tidak mau ingin terangkat. Dia bermimpi untuk memperbaiki hubungan dengan putrinya, dan dia juga khawatir putrinya tidak akan memiliki kehidupan yang baik di desa pegunungan kecil itu. Tapi dia tidak tega pergi dan menemuinya. Lagi pula, dia bilang menganggap putrinya sudah mati saat itu. Jika Liu Xiaoxiao berani pergi ke desa Chenjia untuk mencari Chen Che lagi, bahkan jika dia meninggal di luar, dia, ayahnya, tidak akan pernah menemuinya. Namun kata-kata kejam ini langsung terlontar dari langit setelah Liu Xiaoxiao menjabat tangannya beberapa kali. Keluarga Liu berjalan di depan, dan Chen Che serta yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Chen Che terkekeh, dan sepertinya dia benar-benar tertipu. Ketika dia datang, Chen Che memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Liu. Bagaimanapun, hal-hal yang dilakukan pendahulunya tidak terlalu terhormat. Keluarga Liu adalah tuan tanah besar di kota. Bagaimana mereka bisa terlihat baik ketika melihat orang seperti mereka menindas putri mereka? Chen Che bahkan bersiap untuk dipukuli dan diusir. Saya tidak pernah berpikir bahwa Liu Seng, ayah mertua yang murahan, akan begitu mudah diajak bicara. Biarkan saja Liu Xiaoxiao bertingkah manja dan segera memadamkan amarah ayahnya. Tipikal mulutnya tajam tapi hatinya lembut seperti tahu. Melihat sudut mulut Liu Seng mengarah ke atas, Chen Che bertekad. Bab 70. Keluarga Liu berjalan cepat, jadi Chen Che hanya bisa menahan rasa sakit di telapak kakinya dan mempercepat untuk mengikuti mereka. Tuan, Qiu Yaoer merasa sedikit tertekan dan mencoba untuk datang dan membantu Chen Che. Chen Che tersenyum dan menolak. Keluarga Liu Xiaoxiao sedang menonton. Apa pendapat keluarga Liu Xiaoxiao ketika meminta istrinya untuk memapahnya saat ini? Saat mereka berjalan, kakak tertua Liu Xiaoxiao, Liu Xiang tiba-tiba datang. Hei, nak, apakah kamu mengenalku? Namaku Liu Xiang. Chen Che berteriak, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, saudaraku. Liu Xiang melambaikan tangannya, kamu sangat tampan. Kamu memiliki saudara perempuanku dan kamu memiliki istri yang cantik. Bagaimana kamu mengaturnya? Ajari aku. Chen Che benar-benar ingin memberitahu bahwa dia punya istri cantik lagi di rumah. Tentu saja, Anda tidak bisa mengatakan hal semacam ini. Saya belum tahu seperti apa sifat Liu Xiang, jadi saya tidak bisa bicara omong kosong. Ini hanya keberuntungan. Tidak seperti saudara iparku, yang memiliki istri dan selir cantik yang jauh lebih baik dariku. Chen Che bahkan tidak bisa menepuknya dengan sanjungan seperti itu, dan Liu Xiang hanya mendengus dingin. Jangan gegabah denganku. Aku bisa memberitahumu bahwa kita akan bertemu orang penting nanti. Kamu tidak boleh menyelat tanpa izinku. Apakah kamu mengerti? Chen Che mengangguk, oke, saudara ipar. Liu Xiang tidak mengatakan apapun dan bergegas. Dari kejauhan, Chen Che melihat sebuah perguruan tinggi yang relatif indah, dengan siswa, guru, dan beberapa orang dari masyarakat berkumpul di sekitar seorang lelaki tua berjanggut putih. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pastilah Dekan Wang, Wang Hongwen, dan Wang Hongwen yang legendaris. Saat ini, Pang Zun sedang berbicara dengan Wang Hongwen. Sebagai ahli pemeriksaan peradilan, Pang Zun masih memiliki rasa hormat terhadap Wang Hongwen. Wang Hongwen sedang berbicara dengan Pang Zun tentang kaligrafi puisi Chen Che. Kaligrafi orang ini telah keluar dari lingkup Universitas Kaligrafi saat ini dan telah menjadi ilmu tersendiri. Nantinya, dia pasti akan melampaui prestasi master kita. Dengan bakat yang begitu besar, saya, Wang Hongwen, harus mentraktirnya dengan sopan untuk menunjukkan ketulusannya. Oh, dipuji begitu banyak oleh dekan, kaligrafi orang ini luar biasa. Saya ingin meminta dekan untuk mengenalkan saya dengannya. Pang Zun semakin menantikan penyair misterius ini. Kaligrafi Wang Hongwen patut dipuji. Kemampuan orang ini mungkin lebih baik dari yang dia bayangkan. Dengan keajaiban seperti itu, Pang Zun telah memutuskan untuk berteman dengannya, dan kemudian menggunakannya untuk menghadapi Liu Xing. Jika Pang Zun ingin mengenalnya, tentu saja saya bersedia melakukannya, tapi mari kita tunggu sampai saya selesai menerima orang hebat itu. Itulah alam, itulah alam. Pang Zun sangat menantikannya. Bakat macam apa yang bisa membuat dia begitu dihormati oleh seorang sarjana hebat. Segera, keluarga Liu tiba, dan Chen Che mengikuti di belakang mereka. Pang Zun mencibir saat itu dan memulai dengan sinis dengan keras.
Tuan Liu, sepertinya menantu Anda dari jauh yang berkaki lumpur telah tiba, bukan? Mengapa Anda tidak segera kembali untuk menjamu menantu Anda dari pedesaan? Mengapa Anda ada di sini? Kedua keluarga itu sudah lama menjadi musuh bebuyutan, jadi tidak ada yang sopan dari perkataan Pang Zun. Liu Seng memelototinya, meraih tangan Liu Xiaoxiao dan balas memarahinya, itu bukan urusanmu. Kamu, seorang junior, boleh datang, kenapa aku tidak bisa datang? Pang Zun mengambil kipas lipatnya, menamparnya dengan keras, dan menutupnya dengan cepat. Langkah ini dipelajari dari Liu Ziying, dan rasanya mengejutkan. Seketika, itu menarik perhatian semua orang. Setelah mencapai tujuannya, Pang Zun hanya berbicara dengan lantang, hari ini, jika orang yang datang adalah Liu Ziying, maka tidak akan ada masalah bagi Anda untuk berdiri di sini, tetapi sayang sekali hanya Anda Liu Seng. Anda tidak tahu satu kata pun, apalagi ketenaran dan pengetahuan. Orang-orang yang berdiri di sini semua menunggu pria dengan bakat puitis yang luar biasa itu. Mengapa Anda, orang kaya, ikut bersenang-senang? Petik 2. Hahaha, perkataan Pang Zun membuat banyak siswa dan penonton tertawa terbahak-bahak. Wang Hongwen mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara. Liu Seng sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Dia tidak pandai berkata-kata pada awalnya, tetapi ketika dia bersemangat, dia tidak tahu harus berkata apa. Tepat ketika Liu Seng sangat marah, Chen Ce melangkah maju, berdiri di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah mertua, karena mereka tidak menyambut kita dan ingin mengusir kita, maka kita boleh pergi, hanya saja setelah kita pergi, beberapa orang mungkin menyesalinya." Ketika Liu Seng mendengar ini, dia memutar matanya karena marah. Untuk apa pergi? Siapa bilang dia akan pergi? Apa yang kamu bicarakan, menantu bodoh? Dia hendak memarahi. Liu Xiaoxiao berdiri di depan Liu Seng, lalu menggelengkan kepalanya ke arahnya. Ayah, percayalah padanya sekali saja, oke. Liu Seng benar-benar ingin mengatakan, percaya atau tidak. Apa yang bisa dia percayai pada menantunya yang sembrono? Namun menghadapi tatapan memohon putrinya, Liu Seng akhirnya tutup mulut. Liu Xiang ingin melompat keluar dan memarahi Chen Ce. Dia tidak menyangka Chen Ce akan begitu berani. Dia tidak hanya mengabaikan perintah leluconnya, tetapi dia juga berani melompat keluar dan berbicara omong kosong. Tapi saat Liu Xiang hendak bergerak, dia ditahan oleh dua kekuatan besar di samping Chen Ce. Tuan Liu, saya tersinggung. Jangan khawatir, biarkan suami kita menyelesaikan apa yang dia katakan. Tindakan kecil di bawah ini belum selesai. Pang Zun, yang berada di seberang, sudah tertawa. Menyesal, siapa yang kamu bicarakan? Aku, hahaha, kuharap kalian pergi. Bagaimana aku bisa menyesalinya? Kecuali salah satu dari kalian adalah jenius yang menulis, nyanyian jarum, bukan? Menantu keluarga Liu yang berkaki lumpur dan berbulu. Hahaha. Begitu kata-kata itu keluar, Pang Yuanxing dan anggota keluarga Pang lainnya memimpin dengan tertawa. Jika dia jenius yang menulis, nyanyian jarum, saya akan merobek kepalaku dan menggunakannya sebagai pispot untuknya. Aku tertawa terbahak-bahak. Deskripsi Pang Zun sangat tepat. Dia menantu keluarga Liu yang berbulu, hahaha. Benar saja, kamu tidak boleh menyinggung para tokoh. Dulu ada, nyanyian jarum, dan sekarang ada menantu laki-laki berbulu, hahaha. Banyak orang yang berusaha menyelamatkan muka Pang Zun dan tertawa seolah mengikuti tren. Sedangkan bagi manusia, mereka mungkin semua adalah hewan ternak. Seringkali, mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang lain, benar atau salah, dan mereka mengikutinya. Saat suara-suara ini berkumpul, mereka menjadi cemoohan yang familiar. Semua anggota keluarga Liu merasakan wajah mereka terbakar, dan suara-suara mengejek ini seperti tamparan keras di wajah mereka. Liu Seng ingin memarahi Chen Ce beberapa kali, menyuruh menantu laki-laki bodoh ini untuk tutup mulut dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri di sini. Tapi setiap kali dia ingin memarahinya, Liu Xiaoxiao akan menghentikannya. Chen Ce melihat sekeliling, menghadapi tatapan mengejek semua orang, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah Anda memiliki bakat yang hebat atau tidak, tetapi jika Anda ingin berbicara tentang puisi, nyanyian jarum, itu memang ditulis oleh saya. Hahaha. Ada lagi ledakan tawa di sekitar, dan suaranya menembus seluruh akademi. Pang Zun merasa geli. Dia tidak menyangka menantu keluarga Liu yang berbulu ini benar-benar berani berpura-pura. Tepat ketika dia ingin terus mengejek Chen Ce,
Wang Hongwen tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Ce dan bertanya kepada siswa yang memiliki konflik dengan Chen Ce di akademi, apakah ini pria yang menulis nyanyian jarum sebelumnya? Beberapa siswa mengangguk dengan liar, mereka sudah mati rasa. Terutama ketika mereka melihat orang lain meremehkan Chen Ce, mereka teringat wajah nakal diri mereka sendiri dan orang lain di akademi. Ternyata wajah seperti itu jelek sekali. Karena ketika saya melihat orang-orang memakai pakaian biasa, saya mengira mereka adalah orang-orang kelas bawah yang kakinya berlumpur. Jadi, bukankah orang-orang yang ada di sini saat ini adalah contoh dari apa yang tertulis dalam nyanyian jarum, mata di pantat, hanya mengenali pakaian tetapi tidak mengenali orang. Terutama Sarjana Pang Zun. Setelah mendapat jawaban tegas dari para siswa, Wang Hongwen maju beberapa langkah, melompati Pang Zun, lalu membungkuk dengan tangannya. Saya, Dekan Akademi Jiahong, tidak mendisiplinkan siswa dengan ketat dan menyinggung Anda. Saya merasa malu. Sekarang saya telah memperlakukan Anda dengan hati nurani yang bersih, saya ingin meminta Anda untuk mengajari saya agar orang-orang biasa ini dapat melihat gayamu. Semua orang tercengang. Pang Zun sepertinya terkena serangan jantung. Dia membeku di sana, sedikit bingung. Wang Hongwen memanggilnya Tuan, minta nasihatnya. Ini, apakah dia benar-benar orang yang menulis nyanyian jarum? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Jantung Pang Zun terasa seperti sebuah batu besar menekannya. Sangat menyakitkan dan berat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Seolah-olah dia membuka tangannya dan ingin memeluk sesuatu, tetapi dia buta dan hanya bisa melihat benda itu terlepas dari matanya. Bab 71. Pang Zun ingin membawa jarum besar yang menulis nyanyian jarum itu kembali ke rumahnya dan mendukungnya seolah-olah dia adalah kaisar tertinggi. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah muncul, dan berulang kali diejek dan dibuat marah olehnya. Benar-benar sesuai dengan pepatah, mata tertuju pada bokong dan hanya mengenali pakaian tetapi tidak mengenali orang. Memikirkan hal ini, wajah Pang Zun menjadi gelap seperti dasar pot. Mulut Pang Yuanxing terbuka lebar menjadi bentuk O. Dia menatap Chen Ce dan kemudian Liu Xiaoxiao, dan pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Bukankah dia pemburu Liu Xiaoxiao? Dia hanyalah seorang pemburu dari desa pegunungan terpencil. Dia bahkan tidak bisa membaca satu karakter pun. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang menulis nyanyian jarum? Dan dia sangat dipuji oleh Wang Hongwen. Dia, Pang Yuanxing, seperti saudaranya, sangat marah hingga dia sulit bernapas. Di tengah kerumunan, mata Zheng Changming tiba-tiba menjadi cerah setelah dia kehilangan akal sehatnya. Hahaha, tidak ada yang mengenalinya. Semua orang mengira dia hanya brengsek. Itu membuatku tertawa sampai mati. Aku ingin melihat siapa yang berani mengatakan bahwa akulah satu-satunya yang hanya mengenali pakaian dan bukan orang. Semua orang sama tidak mengenalinya. Hahaha. Zheng Changming sangat bahagia karena tidak banyak orang yang bisa bahagia bersamanya. Namun masih banyak orang yang lebih bahagia darinya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah keluarga Liu. Liu Sheng, ayah mertua Chen Ce yang murahan, ketakutan setelah melihat pidato Wang Hongwen. Dia secara mekanis menoleh untuk melihat Chen Ce dengan tidak percaya. Kemudian dia menoleh untuk melihat Wang Hongwen. Dia tidak percaya bahwa sarjana ini, yang memiliki moral tertinggi dan paling dihormati di Kabupaten Rongdong, akan begitu sopan kepada menantu laki-lakinya yang sembrono. Tahukah Anda, bahkan Liu Ziying, putra kedua Liu Sheng, yang dianggap sebagai biji mata dan kebanggaan keluarga Liu, tetap harus bersikap sopan dan hormat di hadapan tokoh hebat ini. Sangat dramatis. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Bagaimana mungkin seorang lelaki miskin dari pedesaan bisa diperlakukan dengan hormat oleh seorang sarjana hebat seperti Wang Hongwen? Ini tidak ilmiah. Ini tidak masuk akal. Belum lagi orang luar, bahkan Chen Ce sendiri menganggapnya sangat luar biasa. Tahukah Anda, apa yang dia katakan kepada para siswa saat itu adalah mengeluarkan mereka dari akademi, tapi mereka akan menimbulkan masalah bagi Akademi Jiahong. Ketika orang lain datang untuk bermain, lelaki tua ini tidak merasa kesal atau marah. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang menyambut tamu terhormat. Oleh karena itu, setelah Chen Ce ragu-ragu sejenak, dia bergegas maju, berjalan ke arah Tuan Wang Hongwen, dan membungkuk. Junior Chen Ce, Li Ming, mengunjungi Dekan Wang. Sebelumnya di Paviliun Moxuan, saya hanya melontarkan kata-kata arogan dan marah.
Tolong dekan jangan ambil hati. Kata-kata nasihat saya bahkan lebih memalukan bagi junior. Saya tidak berani menganggapnya serius. Saya benar-benar malu pada diri saya sendiri. Orang menghormati saya dengan satu kaki, dan saya menghormati orang lain dengan satu kaki. Wang Hongwen ini meninggalkan kesan yang baik pada Chen Ce, jadi Chen Ce tampak sangat rendah hati. Wang Hongwen menangkap poin penting dalam kata-kata Chen Ce dan bertanya, Chen Liming. Itu cukup ambisius, tapi saya ingin bertanya lebih banyak, mengapa Anda ingin membangun kehidupan? Ya, titik buta telah tertangkap lagi. Chen Ce tahu bahwa para cendekiawan ini mungkin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Oleh karena itu, ini adalah cara yang tepat untuk memperkenalkan diri dalam suasana formal. Jika kamu memberitahuku tentang ambisi kecil junior ini, kamu akan membuat dekan Wang tertawa. Haha, kalau saya coba jual lagi, saya tidak percaya Anda tidak akan tertipu. Tidak apa-apa, beritahu aku. Aku sangat ingin tahu tentang apa kata-kata yang menentukan itu. Wang Hongwen benar-benar ingin mengetahuinya. Chen Ce berpura-pura malu, terbatuk, dan kemudian berkata dengan keras, meskipun saya lahir di negara miskin dan tinggal di tempat terpencil, saya telah membaca beberapa puisi dan buku, dan saya hampir tidak dapat dianggap memiliki pengetahuan tentang masa lalu, dan saat ini. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang mengerutkan bibir. Sial, kamu terlalu keren. Lahir di negara terpencil, nyaris tidak bisa memahami masa lalu dan masa kini. Dengar, apakah kamu berbicara dalam bahasa manusia? Saya ingin melihat trik apa yang bisa Anda lakukan. Pang Zun sudah tahu bahwa tidak mungkin memenangkan hati Chen Ce, jadi dia berhenti berpura-pura dan mencibir, bersiap menunggu sampai Chen Ce mengucapkan kata-katanya yang menentukan, cari tahu kelemahannya dan menyerangnya dengan keras. Namun, ketika Chen Ce mengucapkan kata-katanya yang menentukan, Pang Zun tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Tekad generasi muda hendaknya, meneguhkan hati terhadap langit dan bumi, menetapkan takdir bagi makhluk hidup dan manusia, mewarisi ilmu-ilmu unik untuk kehidupan lampau, dan menciptakan perdamaian bagi semua generasi. Ini adalah ambisi seorang junior, dan saya ingin meminta dekan, memberi saya beberapa nasihat. Ekspresi Chen Ce penuh hormat, tapi sebenarnya dia tersenyum di dalam hatinya. Pantas saja kamu bertanya seperti bayi yang penasaran. Jangan salahkan saya jika Anda terkejut. Tak heran, semua orang berpengetahuan di tempat kejadian membaca dengan cermat 4 kalimat tentang Hengku ini. Adapun orang-orang dengan pencapaian sastra paling mendalam, seperti Wang Hongwen, He Zong, banyak bapak-bapak dari akademi, Pang Zun, dan beberapa cendekiawan swasta, siswa terbaik di antara siswa tampaknya telah kehilangan akal ketika Chen Ce selesai membaca 4 baris Hengku. Tubuhnya menegang seperti jiwa. Bentukkan hati untuk langit dan bumi, tetapkan takdir hidup, warisi pengetahuan unik dari orang-orang suci masa lalu, dan ciptakan perdamaian untuk semua generasi. Ambisi seperti itu, ambisi seperti itu. Wang Hongwen membaca 4 kalimat Hengku berulang-ulang dan lagi. Setiap kali dia membaca sebuah kalimat, tubuhnya bergetar. 4 kalimat ini berulang kali membersihkan jiwanya dan menghilangkan sarafnya. Keempat kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan impian tertinggi semua tokoh dan tujuan paling berharga dalam hidup mereka untuk diikuti dan dikejar. Banyak orang membiarkan impian mereka mengalir dan tersesat pada suatu saat dalam hidup mereka. Namun ketika saya membaca 4 kalimat ini, saya akan memikirkan niat awal dan ambisi saya. Mata tua Wang Hongwen menjadi benar-benar basah pada suatu saat. Dia seperti melihat dirinya di masa mudanya, berdiri di tengah gelombang badai, berteriak bahwa dia akan membela dunia dan rakyat. Namun, waktu telah berlalu, dan keberanian yang dia miliki di masa mudanya telah lama hilang. Memikirkannya saja sekarang membuatku sedih. Tuan He dan Pang Zun membaca masa lalu mereka dari 4 kalimat ini. Mereka sedikit bingung, mengepalkan tangan, dan setelah beberapa saat, mereka melepaskan. Banyak dari mereka telah jatuh terlalu jauh ke dunia fana dan sudah lama tidak mampu menyelesaikan setengah dari 4 kalimat Hengku. Orang tua seperti mereka teringat akan masa lalunya sendiri, namun para siswa dibuat heboh dengan 4 kalimat tersebut. Mereka masih muda, masih memiliki momentum, dan memiliki masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Entah kapan, beberapa siswa mulai melafalkan 4 kalimat ini. Sekali pada suatu waktu, suara itu semakin keras. Tetapkan hati untuk langit dan bumi, tetapkan takdir bagi makhluk hidup dan manusia,
teruskan ajaran unik para wali masa lalu, dan ciptakan perdamaian untuk semua generasi. Tetapkan hati untuk langit dan bumi, tetapkan takdir bagi makhluk hidup dan manusia, teruskan ajaran unik para wali masa lalu, dan ciptakan perdamaian untuk semua generasi. Berulang kali, setiap kali lebih keras dari yang terakhir kali, setiap kali lebih tinggi dari yang terakhir kali. Beberapa siswa membaca dengan antusias. Beberapa pembaca pelajar meneteskan air mata. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka dan menegaskan impian seumur hidup mereka. Darah sebagian orang bercucuran, dan mereka tidak sabar untuk menciptakan perdamaian selamanya. Kekuatan 4 kalimat Hengku sungguh menakutkan. Setelah sekian lama, nyanyian semua orang berhenti serempak. Namun meski suaranya berhenti, kegembiraan di antara para siswa masih terus melonjak. Bahkan para pria pun terlihat bersemangat atau memiliki ekspresi yang rumit. Setelah beberapa saat, Wang Hongwen merendahkan dirinya dengan hormat dan memberi hormat kepada Chen Ce, "Tuan, Anda memiliki bakat yang luar biasa, dan saya adalah seorang murid. Saya ingin diajar oleh Anda." Tuan-tuan dan siswa lainnya juga mengikuti dan membungkuk, "Murid-murid, saya ingin diajari." Pada saat ini, kelompok pelajar di Kabupaten Rongdong secara kolektif dibunuh oleh kata-kata pendek Chen Ce, dan semua orang diyakinkan oleh Chen Ce. Bahkan Pang Zun, saat ini, rela membungkuk dan berkata dengan serius, "Murid, mohon diajar." Bab 72. Melihat tuan-tuan guru ini, para siswa tunduk pada keagungan 4 kalimat Hengku, dan Chen Ce menyeringai sepenuh hati. Itu benar. Ini adalah 4 kalimat Hengku. Sebuah monumen yang harus dikagumi setiap pembaca. Para pengawal di keluarga Liu, dari Liu Sheng hingga keluarga Liu, semuanya telah melalui perjalanan roller coaster. Pertama saya berpikir, tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang yang mereka cari adalah menantu kita yang berkaki berbulu? Petik 1. Lalu aku berpikir, menantu kita luar biasa. Kami keluarga Liu sangat brengsek. Bahkan Dekan Wang pun harus tunduk padanya. Liu Sheng dan Liu Xiang hampir mengangkat dada mereka ke langit, dan mulut mereka yang menyeringai tidak pernah tertutup. Suasana hati mereka sedang tidak bagus. Saya tidak pernah membayangkan Dekan Wang akan membuat keributan besar dan menarik ribuan orang untuk menonton dan menunggu. Tidak peduli seberapa besar ketidakpuasan dan kemarahan Liu Sheng terhadap Chen Ce sebelumnya, semuanya lenyap saat ini. Di masa lalu, siapapun yang berani menyebut menantu tidak berguna ini di depan Liu Sheng, dia akan marah. Sekarang dia akan memukuli siapapun yang berani menjelek-jelekkan menantunya yang berbudi luhur di depan Liu Sheng. Dan adegan dramatis ini lambat laun diceritakan dengan rasa malu oleh para penonton. Dekan Wang Hongwen mengundang Chen Ce dengan penuh hormat. Yang lain tidak memiliki kesempatan untuk masuk akademi. Namun Chen Ce mengatakan bahwa Liu Sheng adalah ayah mertuanya, jadi Liu Sheng dan kelompoknya diperbolehkan masuk. Yang lainnya, meskipun Pang Zun ingin masuk lagi, dihentikan. Pang Zun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak lagi memiliki harapan. Pang Yunsing terus mengepalkan tinjunya, dan dia bahkan semakin tidak mau melakukannya. Awalnya, Pang Yunsing mengira dia memiliki kesempatan untuk mengambil alih Liu Xiaoxiao. Namun kini sepertinya itu hanya lamunan belaka. Bukankah suami Liu Xiaoxiao seorang pemburu dari desa pegunungan terpencil? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu berbakat? Ada yang salah dengan orang ini, pasti ada yang salah. Pang Yuansing berteriak pada saudaranya dengan enggan. Pang Zun menamparkan wajahnya dengan mulut yang keras, "Jangan buat malu di sini. Kamu hanya penggila seorang wanita. Kembalilah dan menikah, jangan memikirkan masalah Liu Xiaoxiao lagi." Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan bawahannya untuk menyeret Pang Yuansing pergi. Kerumunan pemakan melon itu bubar. Chen Ce diundang ke akademi bersama dengan keluarga Liu. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi bagi Liu Sheng dan lainnya. Liu Sheng awalnya tidak mengira dia bisa duduk dan minum teh bersama Dekan Wang. Tapi dia tidak menyangka Dekan Wang akan membiarkan dia masuk akademi begitu saja. Setelah itu, dia tidak pernah melihat Dekan Wang lagi. Dekan Wang mengobrol pribadi dengan Chen Ce, dan dia tidak membawa siapapun bersamanya. Lokasinya adalah ruang kerja Wang Hongwen. Melihat banyaknya koleksi buku, Chen Ce merasa sedikit iri. Meskipun anak-anak di desa telah diajar olehnya, lambat laun mereka menjadi lebih bijaksana, dan beberapa anak berbakat belajar dengan sangat cepat. Namun mereka masih membaca terlalu sedikit buku. Jika mereka dapat memiliki perpustakaan sebesar itu,
pasti akan memperkaya dunia spiritual mereka. Chen Liming, kamu benar-benar memberiku kejutan besar hari ini. Awalnya aku hanya ingin melihat kaligrafi puisimu, tapi ternyata kamu masih punya ambisi yang besar. Oh, tidak peduli kapan kamu mengomentari 4 kalimat ini, kata-kata bisa membuat orang-orang merasa energi. Untuk membangun hati bagi langit dan bumi, dan bagi penghidupan manusia, bagaimana Anda memunculkan ide ini? Secara pribadi, Wang Hongwen tampak kurang akademis dan lebih ramah. Tentu saja Chen Ce tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya. 4 kalimat Hengku adalah keadaan spiritual tertinggi para pemikir dinasti Song Utara di dunia. Chen Ce masih bersekolah ketika dia mengetahui 4 kalimat ini, dan dia juga menuliskan 4 kalimat ini ke dalam komposisinya. Kemudian gurunya mengkritiknya dengan mengatakan bahwa dia adalah sebuah baskom kotoran dengan pinggiran emas. Itu hanya ambisi kecil. Aku malu sekali dipuji terlalu banyak oleh dekan. Aku malu. Bagaimanapun, di dunia lain ini, tidak ada yang akan berdiri dan mengatakan bahwa 4 baris Hengku ini disalin oleh Chen Ce, sehingga Chen Ce dapat menggunakannya dengan tenang. Wang Hongwen mengira ini hanyalah kerendahan hati Chen Ce, dan apresiasinya terhadap Chen Ce semakin kuat. Tuan Chen Liming, izinkan saya memberitahu Anda berasal dari latar belakang yang sederhana, apakah Anda pernah memperoleh penghargaan? Mendengar pertanyaan Wang Hongwen, Chen Ce langsung merasa getir. Saya belum pernah lulus ujian, kamu juga tahu betapa sulitnya bagi keluarga miskin untuk lulus ujian. Tidak mudah untuk bertahan hidup. Namun, walaupun anak laki-laki itu tidak pernah mendapatkan ketenaran apapun, dia tahu betul bahwa seseorang bisa hidup tanpa ketenaran, tapi seseorang tidak bisa hidup tanpa budaya. Oleh karena itu, dia telah belajar sendiri sejak lama, selama beberapa tahun terakhir, beruntung, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan sekarang dia memiliki trik kecil ini. Misalnya di desa kami, ada sekelompok anak yang terlalu miskin untuk makan, jangankan membeli buku, tidur di gubuk jerami, dan terlalu lapar untuk berbicara. Saya ambil dan rendam berulang kali di kulit pohon murbei di gunung. Setelah dicuci, disamak, dan diteliti berulang kali ratusan kali, akhirnya kami mendapat potongan kertas murbei. Saat berbicara, Chen Ce memanfaatkan situasi tersebut dan menyerahkan kertas murbei yang dibawanya ke depan Wang Hongwen. Wang Hongwen cukup terkejut, membuat kertas dari kulit kayu murbei. Ini belum pernah terjadi, coba saya lihat. Chen Ce sangat bersungguh-sungguh. Setelah berkata begitu banyak, bukankah itu hanya untuk mempromosikan produk? Selama Wang Hongwen terkesan, dan dengan statusnya sebagai sarjana hebat, dia ingin menjual kertas murbei ini, itu tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Chen Ce langsung mengeluarkan sepotong besar murbei yang digulung, menekannya dengan pemberat kertas, lalu meminta 4 harta karun penelitian Wang Hongwen dan mulai menulis. Apa yang dia tulis persis seperti 4 kalimat Wang Hongwen tentang Hengku yang baru saja mengejutkannya. Meskipun Anda juga dapat menulis yang lain, 4 kalimat Hengku adalah yang paling mengejutkan Wang Hongwen, jadi saya tidak akan memilih yang lain. Badannya masih tipis berwarna emas, tapi apa yang saya tulis sekarang jauh lebih serius daripada apa yang saya tulis sebelumnya di Paviliun Moxuan. Oleh karena itu, Wang Hongwen sangat mengagumi nuansa font dan tulisan Chen Ce sendiri. Bentukkan pikiran untuk langit dan bumi, tetapkan takdir bagi makhluk hidup dan manusia, bangun pengetahuan unik untuk masa lalu, dan ciptakan perdamaian untuk segala hal. Oke, keempat kalimat ini milik Tuan Bermarga Chen. Ketika orang lain menyebutkannya di masa depan, itu akan menjadi 4 kalimat Chen Ce. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Font ini, 4 kalimat ini, telah saya jalani selama hampir 70 tahun. Hari ini, Anda memberi saya kejutan terbesar, bahkan lebih besar daripada kegembiraan saya ketika saya masih di sekolah menengah. Bagus sekali, apakah font ini punya nama? Saya tidak menyangka jika Anda menulisnya dengan hati-hati, efeknya akan lebih sempurna dari yang saya bayangkan. Dekan, saya beri nama font ini Tin Gold Body Emas Badan Kurus. Bagaimana menurut Anda? Badan emas kurus. Badan emas tipis. Penanya lincah dan cepat, tulisan tangannya tipis dan kuat, serta tipis tanpa kehilangan dagingnya. Karakter besar terutama terlihat pada bagian indah dan anggun. Lumayan, tidak buruk, cukup bagus, hahaha, kebaikan yang luar biasa. Tentukan takdirmu, nanti. Tapi aku harus minum-minum bersamaku.
Aku telah menunggu selama 70 tahun dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan hatiku dengan kata-kata, hahaha. Terlihat bapak tua itu sangat bahagia. Tapi Pak Tua, kamu tidak bisa bahagia sendirian. Masalahnya belum terselesaikan. Tidak masalah, hanya saja toleransi minumku kurang baik. Aku tidak bisa minum terlalu banyak. Lagi pula, aku masih harus berurusan dengan kertas murbei. Anak-anak di desa menangis minta makan, telah berlatih keras selama lebih dari sebulan dan belum melihat nasi apapun. Mereka semua menunggu kabar baik saya. Wang Hongwen memutar matanya ke arahnya, berbicara tentang hal-hal yang berbau tembaga ini. Anak Anda jelas sangat berbakat, mengapa Anda harus menyerah untuk 5 ember beras ini? Wang Hongwen sepertinya tidak suka membicarakan uang. Mungkin karena dia tidak kekurangan uang, atau mungkin kesombongan seorang sarjana membuatnya mencibir hal-hal yang berbau tembaga. Dia menamparkan tangannya, lalu memanggil He Zong masuk. Mulai sekarang, semua kertas yang digunakan di akademi kita akan diubah menjadi kertas murbei jenis ini di tangan Chen Liming. Beritahu toko buku besar dan beritahu mereka bahwa akulah yang mengatakan kertas murbei Chen Liming harus menjadi pilihan pertama mereka untuk kertas di akademi kita. Harganya terserah kamu, jika dia berani mengabaikanku, jangan biarkan siswa akademiku membeli buku lagi dari mereka di masa depan. He Zongzong mengangguk setuju, tanpa memeriksa kualitas kertas murbei, dan langsung menawarkan harga tertinggi di pasaran, 90 sen untuk selembar kertas besar. Chen Ce tersenyum lebar. Benar saja, operasinya tidak sia-sia, harganya masih sangat stabil. Selembar kertas besar senilai 90 sen sudah dapat menghasilkan banyak keuntungan bagi pabrik kertas, dan itu bisa menjadi kumpulan modal pertama Chen Ce. Bersambung.